Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Kong Sayuk lagi sakit gigi. Yuk, mari kita lanjutkan pembahasan PP 58 dan PMK 168 lagi. Ya, Bapak dan Ibu, kami GASI, salah satu penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di sesi webinar kami hari ini. Ya, untuk webinar kami hari ini adalah melanjutkan sesi minggu lalu, masih terkait dengan PP 58 dan PMK 168, dan kami masih menghadirkan speaker kami tercinta ya, masih bersama dengan Mas Arman dan Mas Panji di sini, beserta saya dan rekan saya Franky selaku moderator. Ya, sebelumnya kami mohon izin untuk kami rampungkan penjelasan kami terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan, silakan dapat menuliskan di chatroom kami. Sekaligus kami menginformasikan bahwa jika Bapak dan Ibu mengikuti sesi kami minggu lalu dan ada pertanyaan yang tidak terjawab ya, mungkin di sesi pembahasan kami hari ini gitu ya, pertanyaan Bapak dan Ibu baik itu terkait perhitungan dan lainnya dapat tersampaikan ya di sesi webinar kami hari ini. Ya, dan juga kami ingin menginformasikan bahwa kami akan mengirimkan sertifikat atas webinar hari ini bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri minimal atau sekurang-kurangnya 1 jam ya di dalam webinar kami hari ini, dan juga tergabung di Pero NSR Connect Community kami. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita masuk saja ke pembahasan kita hari ini ya. Jika mungkin Bapak dan Ibu jika melihat flyer yang kami kirimkan atau informasi yang kami kirimkan mengenai webinar kami hari ini gitu ya, kami buat dalam beberapa seri ya, karena memang pembahasan PP 58 dan PMK 168 ini sangat menarik ya untuk kita bedah bersama ya. Nah, mungkin dari rangkaian webinar tersebut ya, apa saja sih yang akan menjadi pembahasan webinar kami hari ini? Silakan teman-teman. Halo rekan Anggara, apakah suaranya sudah cukup jelas? Ya, jelas Mas Arman. Jelas ya. Oke, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar GASI. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan PP 58 dan PMK 168 tahun 2023 ini, memang kita akan bagi ke dalam beberapa series webinar gitu ya Bapak dan Ibu, mengingat memang peraturan dari PMK 168 ini akan mengatur terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 yang memang terkenal cukup kompleks gitu ya Bapak dan Ibu, sehingga kita akan bagi ke beberapa sesi webinar. Nah, saat ini kita berada di sesi yang kedua terkait dengan turu analisis untuk peraturan tersebut. Nah, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan penjelasan webinar terkait dengan in-depth insight and clarification, dan kemudian disamarikan di dalam concluding insight-nya. Nah, kemudian untuk pembahasan pada webinar kali ini mungkin boleh ke slide berikutnya. Oke, jadi ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bawakan pada sesi hari ini. Yang pertama terkait dengan kita akan mapping gitu ya Bapak dan Ibu, perubahan pasal demi pasal apa sih sebenarnya yang berubah dari PMK 252 tahun 2008 dengan PMK yang baru di 168 tahun 2023. Kemudian kita juga akan mapping juga mana ketentuannya sifatnya itu sudah terang benderang dan ketentuan-ketentuan yang sifatnya itu masih multitafsir. Nah, kemudian dari perhitungan PPh pasal 21 itu sendiri, karena memang kita ketahui gitu ya Bapak dan Ibu, ada beberapa test case yang mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya juga sudah pernah tanyakan, dan mungkin kita bersama gitu ya perlu membahas ini lebih detail lagi, apakah memang secara ketentuan itu sudah terang benderang gitu ya, sudah jelas, atau sebenarnya ya masih multitafsir atau memang belum diatur. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas test case ya Mas Arman ya. Iya, Ada betul. contohnya juga ya. Betul rekan-rekan semua gitu ya. Oke, mungkin itu Anggara untuk pembahasan di sesi hari ini ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Ya, jadi kita akan lebih menekankan ke test case dan cara berhitung juga ya, serta membandingkan ya dengan yang sebelumnya dan dengan PMK 168 ini ya, teman-teman ya. Oke, berarti kita langsung saja ya.
Tadi kan Mas Arman juga sampaikan ya, akan coba mengkomparasi terlebih dahulu ya, apa saja sih yang terdapat di peraturan sebelumnya dengan versi yang PMK 168. Ya, boleh dijelaskan? Oke, baik. Mungkin boleh ke slide berikutnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami di sini kita sudah coba analisa gitu ya, komparasi antara peraturan lama dan peraturan terbaru, dan kita memang ambil beberapa poin yang memang paling berkaitan gitu ya dengan perhitungan PPA pasal 21, khususnya untuk yang di luar instansi pemerintah gitu ya Bapak dan Ibu, karena memang di PMK 168 ini tidak hanya mengatur yang di luar instansi pemerintah, tapi juga untuk perhitungan di dalam instansi pemerintah juga mereka atur juga perhitungannya di sini gitu. Tapi kita fokusnya hari ini untuk yang di luar instansi pemerintah ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam pasal 1 dari PMK 168 ini terkait dengan definisi-definisi yang dijelaskan gitu ya di dalam peraturan ini, ada beberapa hal yang berubah gitu Bapak dan Ibu. Contohnya gitu ya, di ayat 2 di sini ada penambahan untuk terkait dengan apa namanya objek pajak gitu ya. Selain gaji, upah, honorarium, di sini juga ada tambahan terkait dengan uang pensiun. Kemudian ada tambahan definisi untuk instansi pemerintah, kemudian definisi untuk pekerja bebas. Nah, selanjutnya ada perubahan definisi terkait dengan penerimaan pensiun. Jadi karena memang ada perubahan dalam perhitungan pajak terkait dengan uang pensiun ini Bapak dan Ibu. Nah, sehingga di definisinya di sini juga diperluas gitu ya. Yang sebelumnya hanya tunjangan hari tua dan jaminan hari tua, di sini diperdetail lagi menjadi berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu gitu. Jadi diperluas lingkupnya. Setelah selain itu juga di sini ada definisi dari peserta kegiatan itu diperjelas, tidak hanya jadi kalau yang sebelumnya itu tidak mendetailkan gitu ya peserta kegiatan itu skupnya apa aja, tapi kalau di sini itu dijelaskan lebih detail lagi bahwa itu di luar pegawai tetap gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pegawai tetap, nah kemudian di perusahaan tersebut ada acara, pegawai tetapnya mengikuti acara tersebut itu di luar definisi dari pegawai tetap ya Bapak dan Ibu. Berarti tetap menggunakan definisi pegawai tetap kalau objek pajaknya. Gitu ya. Betul. Jadi ketika ada tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap tersebut, ya subjek pajaknya tetap sebagai pegawai tetap. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi mantan pegawai ini ditambahkan di dalam PMK 168 ini karena sebelumnya memang belum ada. Kemudian definisi PTKP juga ditambahkan di PMK 168 karena memang dari penjelasan di webinar kita sebelumnya untuk PTKP memang digabungkan definisinya itu di dalam PMK 168. Kemudian ini ada definisi yang baru yaitu terkait dengan definisi masa pajak terakhir. Nah, jadi karena memang nanti akan ada perbedaan perhitungan gitu ya Pak Panji ya, terkait dengan masa pajak bulanan serta masa pajak terakhir. Jadi ini di definisinya juga dijelaskan apa sih masa pajak terakhir. Nah, kalau kita lihat gitu ya Bapak dan Ibu di tabel yang PMK 252 di bagian definisi, ada beberapa juga yang dihapus artinya memang tidak diatur lagi di dalam PMK 168 itu terkait dengan definisi penghasilan pegawai tetap yang sifatnya teratur dan tidak teratur. Jadi memang sekarang tidak didetailkan lagi ya perbedaan definisinya dan memang sekarang itu karena perhitungannya juga lebih simple, jadi tinggal mengacu ke penghasilan bruto saja. Jadi artinya secara total gitu ya. Ya, artinya ada dua definisi jenis penghasilan ya yang diterima. Definisi masa bulanan, sebulanan, ada masa pajak terakhir gitu ya. Iya, Nah, betul. yang pajak terakhir ini sekarang udah lebih ada kategorinya sendiri ya di 168 itu ada pada saat karyawan berhenti bekerja atau pada saat Desember. Betul. Pajak Desember Jadi ya. itu diperjelas lagi di sini. Atau gitu ya. Atau Selebihnya kita pakai definisi masa pajak bulanan. masa pajak bulanan. Betul. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya di pasal 2. Nah, jadi di pasal 2 di sini terkait dengan pemotong pajak dan penerima penghasilan. Di sini penjelasannya itu untuk pemotong pajak juga harus melakukan pemotongan atas imbalan yang sifatnya itu dalam bentuk natura dan atau kenikmatan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini melanjutkan juga dengan terbitnya kemarin ada PMK 66 terkait dengan pemotongan pajak penghasilan atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, di sini juga sudah di inline-kan gitu ya antar peraturannya, antar PMK-nya. Jadi biar nanti juga Bapak dan Ibu tidak bingung gitu ya terkait dengan kalau misalkan ada pembayaran dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Kemudian selanjutnya di bagian subjek pajak, jadi di pasal 3 subjek pajak itu adalah orang yang dikenakan pajaknya Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama ada penambahan untuk penerima penghasilannya itu ada peserta program pensiun yang statusnya masih pegawai. Jadi karena ini untuk perhitungannya memang akan ada perubahan sedikit gitu ya.
Kemudian terkait juga dengan mantan pegawai. Jadi ini belum ada di dalam PMK 252, tapi sebenarnya sudah ada di Per 16. Nah, namun karena memang PMK-nya itu sudah dicabut, sehingga untuk definisinya di PMK 168 ini juga ditambahkan. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi bukan pegawai, di sini juga terdapat pendetailan ya, khususnya untuk yang seniman. Jadi untuk seniman sekarang definisinya itu ya ditambahkan gitu ya, untuk konten kreator, misalkan influencer, selebgram, blogger yang mungkin akhir-akhir ini sedang hits gitu ya Bapak dan Ibu. Ini juga sudah didetailkan di dalam subjek pajaknya, dia masuk kategori bukan pegawai untuk seniman. Begitu. Oke, Jadi selanjutnya. jangan sampai kita kalau mau bayar orang pribadi nggak masuk ke kategori kita. Jadi udah tahu nih Betul. masuk ke kategori mana sih. Biasanya banyak yang Kemarin kan kita masih bingung ya, bingung ya. posnya dia harusnya Saya masuk ke masukkan mana. peserta kegiatan kah, bukan pegawai kah, atau apa Atau gitu kan. tenaga kerja lepas gitu Iya. ya, masih bingung. Jadi sekarang memang sudah jelas di Jadi bukan bukan pegawai pegawai. ya. Oke, baik. Selanjutnya ini terkait dengan objek pajak ya. Kalau tadi adalah orang yang dikenakan Subjeknya. pajaknya, subjeknya ini adalah objeknya gitu ya, atau barang yang dikenakan pajaknya. Nah, jadi ada penambahan 2 poin. Yang pertama itu terkait dengan uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenis yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih statusnya sebagai pegawai. Ini inline dengan yang sebelumnya gitu ya Bapak dan Ibu. Di subjeknya ditambahkan, di objeknya pun di sini juga dijelaskan. Nah, kemudian penghasilan atau imbalan yang diterima oleh mantan pegawai. Ini juga inline dengan ketentuan sebelumnya, di subjeknya ditambahkan, di objeknya pun ditambahkan. Nah, kemudian untuk di ayat 2-nya di sini ditambahkan penjelasan bahwa untuk apa namanya, di penjelasan yang di ayat 1 ini juga termasuk ketika penghasilan tersebut dibelikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi memang sudah diperjelas ya bahwa untuk natura dan kenikmatan itu di sini juga termasuk sebagai objek PPh pasal 21. Nah, kalau di ketentuan sebelumnya itu ada syarat-syaratnya baru sebagai objek PPh pasal 21. Kalau sekarang natura semua kenikmatan dimasukin dulu ke PPh Iya, 21. Entah betul. kalau ada yang dikecualikan atau apa itu merujuk kepada PMK 66 ya. Kemarin Merujuknya ke PMK 66. 2023 juga pertengahan tahun gitu ya Mas Arman ya. Betul, itu yang juga baru terbit juga ya Bapak dan Cuman Ibu. secara umumnya kita harus masukkan ke PPh 21. Ke Apa yang PPh didapat 21. pegawai, karyawan itu masukkan ke Betul. PPh 21 ya. Iya, nanti tinggal kita Itu lihat ya. menjelaskan ya, lebih menjelaskan. Lebih menjelaskan. Tinggal kita lihat ya sesuai tabel yang di PMK 66 nanti dikecualikan atau tidak gitu Iya, ya. betul. Betul. Nah, selanjutnya di sini juga di ayat 3 diperjelas untuk penghasilan pegawai tetap ini termasuk penghasilan yang sifatnya teratur dan tidak teratur. Nah, tapi di sini tidak didefinisikan lagi gitu ya, yang teratur itu apa, yang tidak teratur itu apa, Bapak dan Ibu. Jadi memang digabungkan sebenarnya untuk penghasilan yang sifatnya teratur dan tidak teratur ini. Oke, kalau dulu mungkin ada di Per 16 itu teratur itu bulanannya ada tahunan, ada Betul. apa. Sekarang udah nggak berimplikasi lagi ya. Bulanannya sekarang pakai yang lebih simpel katanya nih. Coba nanti kita lihat. Kita lihat ya dalam Jadi pasalnya tidak penjelasannya teratur. bagaimana, betul. Oke, baik selanjutnya. Jadi kalau kita lihat juga ya Bapak dan Ibu dari penjelasan pasal demi pasal di PMK 168 ini memang cukup runut gitu ya. Dari atasnya kita jelasin subjeknya, objeknya, kemudian yang bukan menjadi objek gitu. Jadi memang rapi gitu ya dari segi peraturannya itu sendiri. Nah, oke, di pasal 7-nya di sini menjelaskan terkait dengan bukan objek pajak. Jadi memang yang tidak dikenakan pajak gitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu terkait dengan penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagai bukan objek pajak dari PMK 252 itu sudah dihapus. Jadi kalau sekarang berarti bergeser gitu ya, dipindah ke objek pajak Objek jadinya. pajak kalau natura. Jadi kalau sebelumnya bukan objek pajak itu sekarang dihapus dan pindah ke objek pajak. Nah, selanjutnya ini penambahan keterangan untuk bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah itu memang dikecualikan sebagai objek pajak, tapi keterangannya di sini adalah sepanjang memang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak yang menerima atau memberikan. Itu baru dikecualikan sebagai bukan objek pajak. Nah, kemudian untuk bukan objek pajak ini juga ada beberapa penambahan. Yang pertama terkait dengan harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil gitu ya. Dan syaratnya itu memang tidak ada hubungan usaha antara
atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan, itu juga dikecualikan sebagai objek pajak. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penghasilan yang pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah atau insentif DTP seperti pada saat masa COVID kemarin ya. Ya, pajak ditanggung pemerintah ya. Betul, itu Kalau dulu dikecualikan. kan saya kasih duit lagi, kena pajak gak nih? Kalau sekarang udah diperjelas, walaupun Betul. kemarin juga udah diperjelas sih. Sebelumnya sih Sekarang udah jelas udah ya. tertulis gitu ya. Betul. Tertulis ya. Oke, baik selanjutnya. Ya, selanjutnya ini terkait dengan dasar pengenaan pajak. Nah, jadi untuk yang di pasal 8, dasar pengenaan pajak ini mengatur untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau penerima pensiun bulanan. Itu didasarkan atas penghasilan bruto untuk setiap masa pajak untuk bulanannya gitu ya, Januari sampai November, atau penghasilan kena pajak untuk masa terakhirnya. Nah, ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau bulanan itu pokoknya lihatnya dari bruto, tapi kalau untuk masa pajak terakhir lihatnya dari penghasilan kena pajaknya. Ini untuk pegawai tetap ya Mas Arman ya. Iya, ini untuk pegawai tetapnya. Tetap. Oke, selanjutnya di pasal 10 dijelaskan pengurang yang diperbolehkan ini terdapat penambahannya Bapak dan Ibu. Kalau sebelumnya di PMK 252 itu hanya biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, sekarang di PMK 168 itu terdapat penambahan juga yaitu untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya itu wajib. Kemudian dibayarkan oleh pemberi kerja. Oh, dipotong Itu. Jadi nggak bisa kalau dari karyawan membayarkan iurannya sendiri langsung gitu nggak bisa ya. masuk ke Nggak bukti bisa masuk potongnya. ke bukti potong gitu. Oh, berarti ini untuk membuka untuk karyawan-karyawan atau perusahaan-perusahaan yang sangat apa ya gemar sedekah, zakat, itu donatur gitu ya. Iya, mengikuti Bener ya. ketentuan agama masing-masing gitu ya. Ketentuan Dan itu memang masing-masing. sifatnya wajib, mungkin nanti bisa dikoordinir untuk dipotongnya langsung dari pemberi kerja. Cuman memang yang perlu kita tunggu adalah formulirnya ya, formulir Betul, pemotongannya. karena belum ada ya di formulir Kalau bukti potongnya 1721A1 sekarang. yang terakhir 2023 kita hanya ada biaya jabatan dan iuran Iuran JHT pensiun. pensiun gitu ya, masuk DPLK ya. Cuman kalau Betul. zakat belum. Belum ada Kecuali di situ. untuk pada saat pelaporan pribadi ada zakatnya tuh ya. Iya, Kalau sekarang baru itu ada memang di SPT tahunan dan jarang orang berani pribadi memasukkan gitu ya. Karena nanti statusnya jadi lebih bayar dan itu dibayar. akan sedikit repot untuk restitusinya Biasanya sih. restitusi atau jadi kredit. Iya, itu lumayan repot. Oke, selanjutnya di pasal 12 ini terkait dasar pengenaan pajak lagi ya Bapak dan Ibu. DPP lagi. Nah, kalau di atas itu mengatur untuk pegawai tetap. Nah, kalau yang di bawah ini untuk subjek pajak PPh pasal 21 yang lain. Nah, yang pertama terkait dengan komisaris atau dewan pengawas itu berdasarkan jumlah penghasilan brutonya. Selanjutnya untuk pegawai tidak tetap itu berdasarkan jumlah penghasilan brutonya juga. Nah, yang berbeda untuk bukan pegawai. Jadi DPP-nya berdasarkan 50% dikali dari penghasilan bruto. Nah, tapi ini untuk ketentuan baru di PMK 168, Mas Panji ini juga ada tambahan aturan ya, di mana kalau misalkan bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain, kemudian ada misalkan spare part yang dia harus beli untuk melakukan pemberian jasanya itu, atau dia melakukan pembayaran ke pihak ketiga, itu juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto gitu, atau penghasilan brutonya tidak termasuk hal-hal yang tadi gitu ya. Oh, dikurangin biaya PP atau operasional gitu kan mungkin Betul. ya. Tapi harus ada syarat ya, bukti Oh, ada bahwa syaratnya, memang iya. Nah, itu itu yang sudah dikeluarkan gitu ya. jadi Karena boleh kalau dipotongnya yang keuntungan atau jasanya dia saja, aja gitu ya. betul. Oh. Tuh, ini ada update ya di dalam PMK Tapi kalau 168. saya lihat di sini kita simpulkan bahwa untuk pegawai itu DPP bulanannya ya brutonya. Betul. Kalau tahunan kita harus brutonya kita jadiin PKP gitu ya, baru masa pajak terakhir. Sedangkan Betul. yang di bawah pasal 12 DPP untuk komisaris sama pegawai tidak tetap adalah brutonya sendiri. Bruto itu Bruto sendiri. sendiri, sedangkan bukan pegawai itu brutonya harus dikali 50%. Ya. Baru nanti dikali tarif yang sesuai dengan masing-masing jenis penghasilannya, jenis penerima penghasilan. Iya, betul. Dan objeknya gitu. Oke. Betul, seperti itu. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya. Ya, selanjutnya ini terkait dengan tarif pemotongannya sendiri ya Bapak dan Ibu. Kalau di yang lama, tarif pemotongannya itu hanya mengacu ke pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kalau di PMK 168 ini ada tambahan terkait dengan tarif efektif, di mana tarif efektif ini ada dua jenis ya. Ada tarif efektif bulanan
yang nanti terbagi lagi menjadi 3 kategori ya, Mas Panji ya. Kategori. Kemudian ada tarif efektif harian. Oh, webinar kemarin kita sempat bahas ya, Iya. ada tarif efektif bulanan, ada A, B, C. sama C sesuai dengan status pajak Perpajakannya. ya, atau PTKP. Atau PTKP istilah Status umumnya ya. pajak. Oke. Nah, selanjutnya di pasal 15 ini penghitungan PPh pasal 21-nya. Jadi ini sebenarnya menjelaskan bagaimana sih cara perhitungannya ketika tadi sudah ada DPP-nya, sudah ada tarifnya. Jadi per masing-masing subjek pajak ini bagaimana cara berhitungnya. Nanti kita akan summary-kan lagi di slide terpisah ya, Bapak dan Ibu untuk mempermudah penjelasannya. Mungkin kita lanjutkan saja ke pasal 19-nya, ini terkait dengan saat terutangnya. Nah, jadi di sini penambahannya adalah untuk Nah, tadi di atas bagian objek pajak itu kan ada penambahan untuk natura dan atau kenikmatan ya Bapak dan Ibu. Nah, itu saat terutangnya tentunya akan berbeda dengan kalau misalkan pembayarannya itu dilakukan dengan cash gitu ya. Nah, makanya di sini untuk saat terutangnya itu juga ada penambahan ketentuan. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan kewajiban pemotongan. Jadi salah satu yang berubah di kewajiban pemotongan ini untuk pemotong penghasilan. Jadi di sini tetap wajib untuk melakukan pelaporan, memberikan bukti potong, membuat dan menyiapkan catatan kertas kerja, walaupun dalam satu masa pajak itu status pajaknya nihil gitu ya. Nihil. Ya, ini cukup update gitu ya dari peraturan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ketika nihil statusnya itu lapornya Nggak cukup perlu. di masa Desember saja, Masa Mas Desember. Panji ya. Dok. Nah, kalau sekarang itu dia tetap harus dilaporkan. Ini kaitannya dengan tujuan dari PP 58 dan 168 ini, PMK 168 untuk menciptakan disiplin pelaporan, Betul. ketaatan, selain daripada simplifikasi, karena udah simple, mungkin diharapkan Lebih patuh ya dalam laporan. pelaporan gitu ya. Dan pemotongannya pun, pembayarannya pun bisa teraudit, tervalidasi oleh masing-masing orang ya. Baik itu Betul. dari pemberi kerja, dari wajib pajak, atau dari pemerintah sendiri, dari DJP gitu ya. Sehingga kemudian kita lakukan pemotongan yang lebih pasti itu. Betul. Oke, baik. Selanjutnya ini summary dari perhitungannya di slide berikutnya, teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi ini sebenarnya kalau dari tadi ya ada berapa puluh pasal gitu, update dari PMK 168. Nah, ini adalah summary dari perhitungan dari peraturan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, dari yang pertama gitu ya, untuk pegawai tetap, nah ini sebenarnya perhitungannya sama dengan PNS, TNI, Polri. Jadi perhitungannya itu untuk setiap masa pajak. Jadi setiap masa pajak ini adalah misalkan Januari sampai November gitu ya, untuk karyawan yang bekerjanya itu full setahun. Perhitungannya adalah dari penghasilan bruto langsung dikali dengan TER bulanan. Jadi memang tidak ada pengurang di sini untuk biaya jabatan, iuran pensiun gitu ya. Jadi dalam pembuatan tarif TER-nya sendiri, memang dari pajak itu sudah memperhitungkan dengan adanya pengurang biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Nah, sehingga di sini tidak diperhitungkan lagi untuk iuran biaya jabatan dan juga iuran pensiun pada saat perhitungan setiap masa pajaknya. Nah, untuk di akhir masa pajaknya, atau di bulan Desember, atau di bulan terakhir ketika karyawan berhenti bekerja, itu dari penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif pasal 17. Nah, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak setahun ini, kan dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun. Nah, artinya memang untuk biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan itu baru akan diperhitungkan di bulan Desember. Gitu. Jadi nanti pajak Desembernya itu adalah pajak total setahun dikurangi dengan yang sudah dibayarkan setiap masa pajaknya. Itu untuk yang pegawai tetap. Kemudian untuk update di bagian anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang penghasilannya itu sifatnya tidak teratur, itu adalah dari penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan. Jadi artinya, kalau sebelumnya itu kan dikali dengan tarif pasal 17 ya, Mas Panji ya, dan diakumulasi setiap bulannya. Nah, sekarang simplifikasinya adalah dari penghasilan bruto dikali TER bulanan, dan ini tidak berlaku akumulasi ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya untuk pegawai tidak tetap. Jadi contohnya ini untuk pekerja harian, mingguan. Nah, ini kita lihat dari jenis pembayarannya. Kalau misalkan tidak dibayarkan bulanan, kita bagi lagi apakah penghasilannya itu
adalah antara rentang 0 sampai 2.500.000 per hari. Nah, jadi kalau misalkan rentangnya masih 0 sampai 2.500.000 per hari, cara berhitungnya adalah dari penghasilan bruto sehari dikali dengan TER harian. Begitu. Kemudian kalau misalkan dia lebih dari 2.500.000 per harinya, dari penghasilan bruto dikali 50% dikali dengan tarif pasal 17. Nah, ini mungkin if-nya banyak gitu ya. Cuma ini sebenarnya juga udah simplifikasi dari peraturan sebelumnya, karena memang sebelumnya kita PTKP-nya itu ada macam-macam ya Bapak dan Ibu. Ada PTKP sehari, nanti ada PTKP sebenarnya. Kemudian nanti kalau misalkan lebih dari 10.200.000 dikali dengan penyetahunan dikurangi PTKP setahun. Nah, ini sebenarnya jauh lebih simpel sih Bapak dan Ibu di PMK 168 ini. Nah, kemudian kalau misalkan dibayarnya bulanan, bagaimana cara berhitungnya gitu ya? Itu dari penghasilan bruto bulanan dikali dengan TER bulanan. Jadi nanti sama seperti dengan pegawai tetap untuk bulanannya. Kemudian untuk bukan pegawai, berhitungnya adalah dari penghasilan bruto dikali dengan 50% dikali dengan tarif pasal 17. Nah, ini juga perubahannya kalau sebelumnya itu kan ada pengurang PTKP bulanan, kemudian juga ada berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Nah, itu sekarang tidak ada lagi gitu ya. Jadi memang satu jenis saja dari penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Kemudian di peserta kegiatan, nah jadi ini untuk peserta kegiatan, kemudian peserta program pensiun, setelah itu ada mantan pegawai, berhitungnya itu sebenarnya sama saja rumusnya Bapak dan Ibu. Jadi dari penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17. Dan ini juga tidak berlaku akumulasi gitu ya. Jadi memang hanya yang diterima pada saat masa pajak tersebut berapa langsung dikali dengan tarif pasal 17. Jadi lebih simpel dibanding dengan perhitungan di per 16 sebelumnya gitu ya, sebelum terbitnya PMK 168 ini. Begitu Anggara? Oke, baik Mas Arman, Mas Panji. Ini semakin seru nih untuk pembahasannya ya, terutama untuk ke test case atau perhitungan ya nantinya ya. Nah, sebelum masuk ke situ kan pastinya di sini ya, karena kita sebagai penyelenggara nih, apa sih dalam hal ini yang sudah bisa Gasi informasikan ya dari penafsiran PMK 168 ini, apakah semuanya itu sudah jelas atau sudah terang benderang, atau memang dari hasil analisa Gasi masih terdapat yang sifatnya abu-abu ya, atau belum terdapat kepastian? Boleh disampaikan? Ya, baik. Jadi pada setiap kali kita melakukan analisa suatu peraturan terbaru ya Bapak dan Ibu, sebenarnya Gasi itu mengklasifikasikan ketentuan terbaru tersebut menjadi dua kategori gitu ya. Ada yang sifatnya itu terang benderang, ada juga yang sifatnya multitafsir. Nah, untuk yang terang benderang ini Bapak dan Ibu itu adalah ketentuan yang memang dari pasal penjelasannya itu sudah jelas. Artinya kalau misalkan saya membaca atau Mas Pandi membaca atau Bang Angga membaca, ya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda gitu ya. Kemudian biasanya juga disertai dengan contoh perhitungan yang jelas. Itu untuk yang kategorinya terang benderang. Ada juga yang kategorinya itu multitafsir Bapak dan Ibu. Nah, contohnya itu kalau misalkan kita baca peraturan tersebut, ada orang yang membaca juga, nah itu bisa saja kita berpendapat berbeda atau menafsirkan berbeda dari ketentuan yang ada. Nah, itu kita kategorikannya sebagai ketentuannya sifatnya adalah multitafsir. Nah, biasanya untuk ketentuan yang multitafsir ini tidak disertai dengan contoh perhitungan yang jelas. Nah, itu yang menyebabkan orang yang membacanya juga bingung gitu kan. Ini maksudnya apa gitu kan. Nah, itu contoh dari ketentuan yang multitafsir. Nah, mungkin untuk contoh dari PMK 168 ini, boleh ke slide berikutnya. Ya, biasanya kalau ini saya nambahin, kalau terang benderang dari ada aturannya tertulis, ada contoh Perhitungan. lampiran gitu ya. Betul. Sama biasanya kita dilakukannya, kita testingnya di apa namanya? Aplikasi biasanya Ada untuk juga ya di memastikan aplikasi ya, Mas aplikasi Panji ya? pajak biasanya ISPT kah atau e-filing kah atau e-Bupot kah, itu kita Betul. buat membuktikan bisa diterima apa enggak gitu. Sedangkan kalau multitafsir yang tidak bisa dilakukan, ya udah di luar itu baru muncul PP-nya gitu. Berarti kan masih multitafsir. Baru muncul PMK-nya udah ada rincian, tapi ada kasus-kasus yang belum terincikan. Itu namanya multitafsir, kita masih menafsirkan lagi nih, apalagi nih, karena mungkin kalau di instansi pemerintah lebih simpel ya, kita nggak tahu tuh strukturnya gimana, tapi Betul. kalau di yang kita di industri
di luar instansi pemerintah banyak ada program-program, tunjangannya juga beraneka ragam, terus variabel income-nya setiap bulan juga bisa berubah turun naik gitu ya Mas Arman. Terus juga ada pindah-pindah itu juga sangat sering, keluar masuk juga sangat sering. Itu mungkin perbedaannya yang kita ingin terapkan bagaimana khususnya untuk di payroll-nya, karena payroll itu bagiannya salah satunya adalah pajak penghasilan PPh. Betul, Mas Panji. Oke. Oke, nah ini ada contoh ya Bapak dan Ibu untuk yang sifatnya itu sudah terang benderang. Jadi Sejauh ini contohnya ya, sejauh ini udah sejauh ini betul. Nanti kita bisa nambah lagi mungkin ya kalau memang dari pajaknya kita udah dapat konfirmasi atau ya memang ada peraturan yang lebih detail lagi gitu ya yang diterbitkan. Amin. Nah, ini contohnya terkait dengan perhitungan untuk karyawan yang mulai bekerja atau berhenti bekerja di tengah tahun. Nah, jadi memang ini untuk contoh perhitungannya atau di bagian pasalnya juga sudah dijelaskan bagaimana perhitungannya. Kemudian terkait dengan perhitungan tenaga kerja asing, baik yang statusnya itu masih subjek pajak luar negeri ataupun yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri di pertengahan tahun, itu juga sudah dicontohkan juga di dalam PMK 168 ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dalam mata uang asing itu bagaimana contoh berhitungnya itu juga sudah dijelaskan di PMK ketentuan ini. 168 ya. PMK 168 ini. Bagian lampiran ada contohnya. Betul. Ini kemudian boleh di slide selanjutnya. Kalau untuk mungkin ini Ya. kita bahas sedikit ya, kayak bagaimana kemarin ada pertanyaan sedikit. Bagaimana kalau baru masuk kalau di PMK 168 itu ada lampirannya. Baru Betul. masuk misalkan di Juli gitu ya, tapi gajinya 20 juta atau 10 juta. Berarti kan apakah sama dengan orang yang masuk Januari gajinya 10 juta? Kalau hitungan bulanannya sama ya. Sama jadinya. Karena dia nggak lihat Masa perolehan lagi ya. Lihatnya nanti gitu di akhir tahun. Di akhir masa pajak terakhir. Tapi kalau bulanan dia cuma lihat PTKP-nya berapa, dia diter A, B, C, terus brutonya berapa, berarti kena tarif yang mana. Betul. Tarif yang mana pun ini single tarif ya. Single tarif, sekarang tidak nggak progresif ya. Kecuali nanti di masa pajak terakhir masih pasal 17 itu progresif gitu ya. Betul. Nah, itu. Jadi contohnya kalau itu ya sama gitu. Kemudian ada penghasilan. Kemarin ada juga pertanyaan di webinar sebelumnya, ekspat gimana? Ekspat kalau masuk di tengah tahun atau baru di Indonesia gitu di bulan Maret gitu ya. Maret. Hitungannya sama kayak lokal. Ada contohnya, tapi pada Untuk saat bulanannya ya. Bulanannya, tapi pada saat masa pajak terakhir, karena ekspat yang subjek pajak dalam negerinya baru Di pertengahan tahun, baru menjadi subjek pajak dalam negerinya di pertengahan tahun, itu ada penyetahunan. Disetahunkan Distahunkan. Artinya misalkan kalau tadi 10 bulan dari Maret ke Desember, disetahunkan itu kali 12 per 10 ya, gitu. Agar menjadi penghasilan 12 itu bulan masa ya. pajak terakhir aja. Masa pajak nah terakhir itu saja. Desembernya adalah semua masa pajak Desember untuk karyawan, untuk PPh 21 itu dilakukan sisanya gitu ya. Iya, dikurangi dengan yang sudah dibayar berarti ya. Aktual pajak setahun dengan pasal 17 dikurang dengan yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong kan pakai TER PMK 168 ya. Iya, betul. Itu. Oke. Baik, jadi di slide ini ya Bapak dan Ibu, ini ada beberapa poin yang sebenarnya kalau dari PMK 168 itu belum ada penjelasan detailnya sebenarnya. Mungkin karena dihapus, contohnya untuk yang denda 20% lebih tinggi gitu ya. Kalau di PMK sebelumnya 252 itu ada penjelasannya Bapak dan Ibu di pasalnya. Nah, tapi kalau sekarang itu memang tidak ada dan itu dikonfirmasi dari narasumber pajak kami gitu ya. Karena memang dari undang-undangnya sendiri itu sudah ada, makanya di PMK-nya juga tidak diperjelaskan lebih detail lagi. Nah, ini juga terkait juga dengan isu kemarin yang ada validasi NIK menjadi NPWP gitu ya. Itu juga sempat kita menunggu juga gitu ya kejelasannya. Karena memang kalau misalkan sudah menggunakan NIK, ya ini tidak relevan lagi sebenarnya ya. Denda 20% lebih tinggi ini. Nah, mungkin itu adalah beberapa test case atau beberapa poin yang memang dari PMK 168 ini belum ada penjelasan lebih detailnya. Nah, namun kami gitu ya, selaku payroll service provider ya kita tidak diam begitu saja sebenarnya kan dari ketentuan yang multitafsir ini. Jadi biasanya kami akan membuatkan beberapa opsi pendekatan beserta pro kontranya ya Bapak dan Ibu untuk nanti bisa diambil gitu ya. Mana pendekatan yang sebenarnya konservatif. Kalaupun memang dari narasumber pajak tidak bisa memberikan konfirmasi atau tidak ada peraturan
petunjuk pelaksanaan yang lebih detail lagi yang diterbitkan. Iya. Nah, jadi untuk case kali ini kita ada beberapa contoh mungkin ya, contoh. yang kan kita bahas lebih lanjut sih. Ya, mungkin kalau kita bahas bagian-bagian yang test case yang ini, kayak mutasi mungkin kaitannya dengan adanya perubahan tata cara pelaporan pajak ya, di Betul. mana wacananya pelaporan pajak menggunakan ISPT PPh 2126 itu hanya satu yang dilaporkan. Hanya pusat ya? Hanya pusat kalau nggak salah, Betul. pusat. Mm-mm. Dan kalau NPWP cabangnya itu ada di dalamnya berupa NITKU Informasi nantinya, NITKU ya. informasi NITKU. Jadi ada pertanyaan apakah mutasi ini masih relevan atau tidak. Kemudian walaupun sampai saat ini untuk laporan pajaknya masih belum Terupdate ya? belum terupdate. Masih Katanya sih belum ada rilis. perubahan ISPT-nya, tapi saat ini kita belum dapat. Mungkin di akhir Januari atau awal Februari ya. sebelum tanggal 20 ya, lapor pajak Lapor Januari ya. Tapi kalau PMK-nya harus dilakukan di Januari ini ya. Betul. Itu. Kemudian yang NPWP 20%. Nah, mungkin kaitannya dengan pemadanan KTP nih Mas Arman, sering terjadi karena wacana TER ini udah lama juga ya. Sudah lama. Juga sama juga wacana pemadanan KTP menjadi identitas pajak gitu ya. Betul. Identitas menjadi wajib pajak sebagai nggak usah NPWP, tapi syaratnya adalah pemadanan NPWP ke KTP. Iya. Itu. Nah, hingga saat ini pemadanan KTP NPWP ke KTP itu masih belum 100% gitu ya. Yang punya NPWP belum dipadankan, sehingga nah peraturan ini jadi tertunda sampai Juli ya. Sampai Juli ya. Juli. Ditunda Nah, sampai tapi Juli. peraturan TER ini harus Sudah berarti nggak berlaku boleh di Januari ya. tengah tahun kali mungkin. Iya. Jadinya 20%-nya yang dianggap nantinya harusnya 2024 ini Sudah tidak relevan. sudah punya relevan, tapi sekarang masih ketinggalan gitu. Betul, Karena ada yang punya NPWP, ada yang tidak, ada yang belum pemadanan gitu istilahnya. Nah, kaitannya juga dengan TER ini kaitannya ketika ada perusahaan yang ikut serta dalam program DPLK, baik itu tambahan perusahaan itu. Ini kan untuk planning bahwa untuk pada saat pensiun tidak bayar sekaligus kan, cash flow-nya juga gitu ya, ada tabungan. Dan ada yang DPLK-nya bahkan program DPLK ini akan di top up sesuai dengan ayo nggak apa-apa nabung gitu ya. Sedangkan di PMK ini pada saat riset atau pembuatan tarif rata-rata itu hanya memperhitungkan biaya jabatan, PTKP setahun gitu ya, terus sama iuran pensiun yang normal, yang wajib ya, yang wajib dari JHT dan sehingga memang ketika dan juga sekarang dasarnya adalah brutonya, bukan netonya. Ya, brutonya. Jadi DPLK top up ini yang karyawan tambahan itu nggak berpengaruh gitu ya untuk bulanannya. Cuman memang kita masih tunggu apakah ada kebijakan atau peraturan teknisnya yang menerapkan itu. Cuman sejauh yang kita tahu PP 58 dan PMK 168 ini tidak ada pemotongan terkait dengan dari neto gitu ya. Betul. Artinya pengurang itu yang tidak belum pengurangnya top up atau yang di luar dari yang wajib masih dikecualikan gitu. Betul. Kemudian yang terakhir bukti potongnya formulir. Nah, ini formulir tadi ada zakat, ada brutonya digabung ya. Brutonya, kemudian mutasinya gimana, pelaporannya juga. Tentunya kita tunggu per dari Dirjen Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak berupa per. Biasanya kalau pernya udah keluar, peraturan aplikasinya juga ngikutin biasanya inline. SPT pasal 21 ya. Iya, nah itu yang kita memang masih lakukan. Cuman sambil kita nunggu gitu ya, sambil kita juga nunggu webinar ketiga keempat mudah-mudahan ada gitu ya yang membahas ada update-nya mengenai ini. Kita bahas mengenai tata cara perhitungan implikasi perhitungan TER ini terhadap masa pajak terakhir gitu ya. Mas Anggara. Ya satu-satu. Oke, itu Mas Anggara. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ya masuk ke test case perhitungan karena ini juga bagian dari yang ditunggu-tunggu ya. Kalau tadi kita sudah membahas secara teoritisnya, boleh kita langsung contohkan saja? Boleh. Untuk contoh perhitungannya.
Oke, izinkan saya untuk menyampaikan ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, kita sebagai pemberi kerja atau dalam hal ini payroll tim ataupun dari karyawan, kita sama-sama ingin pastikan pemahaman yang sama gitu ya Betul. mengenai TER ini. Jadi TER ini diharapkan untuk mempermudah siapapun bisa menghitung. Jadi syaratnya adalah contohnya Tuan A itu berstatus K2 di Januari dan memiliki NPWP. Kita anggap ini punya NPWP semua gitu ya. Betul. Nah, dia hanya tahu K2. Nah, status K2 ini, status pajak ini menentukan kita di TER TER berapa. berapa ya? A, B, atau C. Kalau webinar sebelumnya kita udah bahas, untuk TER A itu adalah PTKP yang TK0 dan K0. Dan sama dan setara. Terus kemudian untuk yang TER B adalah K1 dan K2. Kemudian TER C itu adalah K3. Yang K3 ya. Karena ini Tuan A ini K2, berarti dia ada di TER B gitu. Kemudian yang disebut bruto, jadi kita harus tahu bruto kita berapa atau bruto karyawan yang kita proses berapa. Bruto itu bukan hanya gaji, tapi juga semua penghasilan yang menjadi objek pajak PPh 21 tadi, termasuk tunjangan transport, tunjangan makan, Premi asuransi, BIK tadi Natura ya, Natura. mungkin termasuk, terus ada JKK JKM dari Jam Sostek, BPJS Kesehatan yang sifatnya objek pajak. Yang dikecualikan adalah perusahaan mengeluarkan iuran JHT, iuran JP. Nah, karena ini manfaatnya baru dirasakan nanti, ini dikeluarkan dari objek pajak saat ini PPh 21. Kemudian pun yang potongan nggak ada pengaruhnya. Betul. Karena dipotong dari karyawan. Sehingga diterima, kita jumlahkan gaji sampai iuran premi BPJS. Nah, berapa hitungan perbedaannya sih dari peraturan yang lama pakai kita lakukan penyetahunan dengan peraturan yang baru menggunakan TER. Karena ini bulanan, kita akan lihat. Gitu. Next slide. Nah, contohnya ini Bapak dan Ibu. Kalau menggunakan peraturan yang lama, ini harus menghitungnya secara kompleks juga ya. Jadi kita harus gabungkan mana bruto gitu ya. Brutonya sama gitu ya. Penghasilan bruto adalah tadi jumlah semua dari gaji pokok sampai BPJS Kesehatan dari perusahaan. Totalnya adalah 13.454.000. Kalau yang sebelumnya kita harus ngitung pengurang dulu. Kita harus kenal namanya biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari bruto. Tapi ada maksimumnya 500.000. Aduh, kita harus hafal lagi nih 500.000, 5% atau 500.000 gitu. Kemudian ada JHT-nya gitu ya. Tadi potongan yang dari karyawan. Jadi kita harus mengklasifikasikan potongan dari karyawan itu yang masuk iuran JHT atau JP. Karena kalau BPJS Kesehatan itu nggak masuk ke pengurang. Karena dia sebenarnya iuran aja. Kalau ini tabungan, berupa tabungan. Nanti akan dikenakan pajaknya nanti. Pada saat mencairkan ya. Nah, itu namanya pengurangnya. Kemudian ada namanya penghasilan neto sebulan. Nah, habis neto sebulan, karena ini penghasilan bulanan dan kita hitungnya adalah asumsi diproyeksikan setahun, berarti kita kali neto setahunnya adalah kali 12. Betul. Dari 12.658 ini jadi 151-an. 151 juta. Nah, ini neto setahun. Neto setahun masih dikurang PTKP. Nah, kita harus ingat juga nih, PTKP K2 kita berapa ya? Nah, ini jadi kompleks ya. Berarti kalau K2 ini 67.500.000. Yang single 54 juta. Per tanggungan tambah 4.500.000. Itu. Nah, baru dapat PKP. PKP-nya ya udah oke 84.400.000. Kemudian kita belum ini kan belum PKP. selesai, ya? Nah, ini yang menjadi objek dasar atau pengenaan dasar pajak, ya? pengenaan pajak, di mana itu pakai pasal 17. Pasal 17 itu ada 5%, 15, 25, 30, 35. Nah, itu nilainya progresif. Jadi kita harus hafal berapa juga. Berapa range-nya ya untuk masing-masing tarifnya. Nah, karena 54 ini ada di 2 layer lapisan pajak, 60 juta pertama dikali 5%. Sisanya baru dikali 15%. Nah, ini bukan langsung ke 15% semua.
Itu makanya ini baru dihitung bertahap atau progresif. Kemudian pajak setahunnya karena kita ini tadi ada proyeksi setahun, sehingga kalau dibalikin jadi bulanan lagi Dibagi lagi dibagi ya. 12. Jadi setahunnya 6.660.000, untuk sebulannya 555.000. Ini untuk yang perhitungan terhadap pajak sebelumnya gitu. Betul. Nah, tujuannya katanya simple. Nah, kita lihat simpelnya, sesimpel apa sih dari teman-teman atau dari Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi sama, berarti brutonya 13.454. Kemudian dia K2 Januari. Karena dia bukan masa pajak terakhir, dia hitungnya pakai TRB, tarif TRB, efektif bulanan. Nah, di K2, nah kita tinggal cari aja yang kisaran 13.454 ini Di tabelnya tuh masuk yang mana tarifnya gitu pakai ya. tarif yang mana. Nah, kalau TER ini itu dia single tarif. Pokoknya tarifnya segitu. Brutonya sekian, tarifnya segitu rata-ratanya. Nah, tadi dijumlahin semua, dapat brutonya. Pajaknya berapa? Pajak bulanannya nggak usah ada pengurang, nggak usah ada proyeksi setahun, nggak usah ada PTKP, nggak usah ada progresif, langsung lihat aja 4%. Ya 13.454 kali 4%. Nah, pajaknya 538. Wih, enak nih, lebih kecil pajaknya. Nah, Tunggu dulu. tunggu dulu, ini bulanan, Ini belum bulanan. belum final, Bapak dan Ibu. Nah, berarti artinya secara bulanan kita harus tahu bedanya karena lebih kompleks dan ini lebih simpel. Cuman ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Tujuannya kan adalah untuk simplifikasi, untuk proses. meningkatkan ketaatan. Jadi kalau Betul. dengan gampang ini karyawan, ibu bapak misalkan sebagai karyawan bisa ngecek Bisa juga, ngecek juga perhitungan perusahaan gitu ya. perusahaan juga bisa lebih mudah juga dalam Menghitung pajaknya. pajaknya, isinya. Nah, kalau akhir tahun gimana? Kalau tiap bulan seperti ini, kita ada proyeksi, ada ini pakai TER bulanan. Sedangkan kalau akhir masa pajak, boleh lihat selanjutnya. Akhir masa pajak ini pada saat berhenti tadi ya definisinya, atau pada saat masa Desember. Betul. Jadi kita ngitungnya tetap mau yang per 16 atau yang sebelumnya atau yang pakai PMK 168 atau pakai TER bulanan, itu tetap ngitung setahunnya berapa. Setahunnya sama. Ini nggak usah pakai proyeksi. Tetap Ditotalkan ya. ini aktual. Gaji pokoknya aktual berapa, kemudian semuanya penghasilan bruto aktualnya 161. Biaya jabatan 5% dari 161. Nah, ini kan 6 juta tadi ya. Tadi ada 500.000 per bulan. Karena 12 bulan berarti 6 juta maksimum yang dipakainya bolehnya. JHT-nya aktualnya yang dipotong dari kita berapa dari karyawan. Pengurang dapat penghasilan neto karena ini nilai setahun itu langsung neto setahun. Kurang PTKP, dikurang PKP, kebetulan ini nggak berubah-ubah nih Mas Sama Arman. setiap bulannya ya. Jadi ya tetap dapat tarif progresif, dikurang juga jadi pajaknya 6.660. Nah, kalau 6.660 ini udah pasti nih tahun kita. Setahun. Baik yang pakai per 16 Atau maupun yang TER ya. 168. Cuman kenapa? Ya udah mendingan kalau ini mendingan PMK dipakai per yang sebelum aja, lebih stabil. Tapi peraturannya Bapak dan Ibu ingat, ini simplifikasi sehingga bisa divalidasi oleh setiap orang. Setiap orang. Baik Betul. mau karyawan ataupun dari sisi pajak Pajak nanti sendiri. pemeriksaan. Nah, gitu. Jadi kita mau nggak mau kita pakai PMK 168. Walaupun ini kelihatannya lebih stabil, tapi kita mau nggak mau karena peraturan udah muncul, kita harus mengikuti dengan cara perhitungan. Nah, kalau PMK kalau per 16 dari 6.660 yang sudah dibayarkan 11 bulan 555 kali 11 itu 6.105. Itu sisanya 55 juga ya. Sedangkan PMK 168 dari 6.660 pajak setahun aktualnya yang sudah dipotong 59.19760. Sisanya lebih gede. Lebih besar. Nah, ini berarti ini yang harus kita sebagai karyawan juga pahami, bukan maunya perusahaan untuk dipotong kecilan nanti gede gitu. Cuman kita ini adalah peraturan yang harus dilakukan ya. Kemudian kita juga bisa mencek perhitungan perusahaan sih jadinya. Ini ada perbedaan.
dengan dari perhitungan PMK Iya. 168 dan peraturan sebelumnya. Ya, lalu pertanyaannya mungkin apakah semuanya jadinya lebih besar semua nih, Mas Nah, Panji nih di akhir tahun gitu akhirnya kan? semua. Mungkin saya izin, kita udah lakukan analisa, melakukan perhitungan secara massal mungkin ya, Iya, per per masing-masing tarif masing-masing ya, lapisan tarifnya. bruto Bruto. dan ada perubahan tarif. Boleh saya share screen sebentar, Mas Anggara, untuk menjelaskan. Oke, Ibu dan Bapak izin saya lakukan share screen. Ya, ini apakah terlihat, Mas Anggara, dari Sudah jelas terlihat. Jadi ini adalah validasi. Jadi nggak perlu dihafal. Kita nanti mungkin di ke Webinar sebelumnya. materi webinar sebelumnya kita ada nih ter A, ter B, ter C gitu ya. Dan bisa diakses Bisa di diakses website GASI ya website Bapak dan GASI Ibu ya. untuk materinya. Nah ini contohnya, kita harus tahu nih TK yang termasuk A mana, yang B mana, yang C mana gitu ya. Ini yang bulanan, kita cara menghitung bulanan yang mudah. Ketika kita sudah tahu mappingnya menggunakan kategori yang mana, kita tinggal lihat di sini. Kalau saya K0, berarti saya A. Gaji saya 10 juta. Nah, berarti 10 juta ini yang paling lapisan paling bawah. Berarti 10 juta ini ada di yang nomor 9. Berarti 10 juta bulat gitu ya, 10 juta pas, itu ada di 2%. Kalau 27 juta ada di sini. 28 juta ada di sini juga. Karena ini mulainya dari 28 juta 1. Nah, itu single tarifnya akan dikenakan di sini. Nah, di TER ini ada kemudahannya seperti itu, cuman ada implikasinya yang perlu kita ketahui, baik dari kita sebagai pemberi kerja yang ngitung payroll atau kita sebagai karyawan. Ada tambahan, misalkan ada gaji kita 28 juta, 11% kan ya, Mas Arman ya. Tapi kita dapat lembur 100.000 lah, anggaplah kita ngejarang lembur, tapi kamu besok lembur ya sejam aja dikasih 100.000. Nah, nanti di bulan itu dia akan 28 juta 100, kenanya 12. Dari sebelumnya kena 11%, nantinya kena 12%. Semuanya tanpa terkecuali. Naik 1% ya. Naik 1% gitu. Walaupun naiknya cuma 100.000. Tapi semuanya dikalikan tarif baru gitu. Nah, ini kita ada udah lakukan analisa dari ter A, ter B itu ya, sama ter C itu. Itu mewakili semua. Kemudian ini bruto bulanan yang dari bawahnya ya, kita masukkan sini ada 44 atau 40 dan 41. Misalkan kalau di sini tadi kan contohnya itu selalu pajak Desembernya lebih besar ya, Mas Arman ya. Apakah seperti itu? Kalau dari sini kita ngitung tadi, kalau bulanannya gajinya ini 541 gitu, ini 0,25% Mas Arman. Pokoknya per bulannya 13.500. Betul. Nah, pajak setahunnya gimana sih? Untuk pajak setahunnya, pajak setahun tadi balik lagi nih contohnya, ini ke 17.21A1. Bruto aktual gitu ya tadi. Berapa? Berarti ini 12 kalau tidak ada perubahan. Dikurang B, B ini biaya jabatan JNJHT yang tadi kita jelaskan. Kemudian neto, dapat neto itu A dikurang B, PTKP sesuai dengan teks statusnya masing-masing. PKP adalah C dikurang D, kemudian F itu pajak setahun adalah PKP dikali dengan pasal 17. Nah, pasal 17 itu progresif tadi ya, ada 5. Ada 5, 15, 25, 30 dan 35. Nah, dapat pajak segini nih. Pajak 280. Setahunnya itu ya. Setahunnya. Nah, kemudian Desembernya berarti tinggal dikurangin. Pajak setahun dikurang 11 kali pajak bulanan. Berarti sisanya 132. Biasanya bayar 13.000. 100 kali lipat. Ini dia naik. Artinya ada peningkatan pajak. Peningkatan pajak, penurunan pajak ini tergantung dari sisi tipe pajak yang diterapkan di
masing-masing perusahaan. Apakah dia gross? Kalau gross mengurangi take home pay nih. Oh iya betul. Sebenarnya kalau net berarti ada nanti tunjangan pajak pajaknya atau ya apa yang meningkat. yang meningkat. Ya, Hmm. intinya seperti itu. Apakah semuanya akan meningkat? Enggak, kalau kita lihat dari sini. Nah, yang di kategori sini ini meningkat nih gitu ya. Yang gajinya 6 sampai 10 untuk TRA dan Yang PTKP. tarif-tarif PTKP-nya TK0 gitu ya. Sedangkan yang untuk kemudian 10 ke atas di sini udah lebih kecil berarti ya. lebih kecil, relatif lebih kecil gitu ya. Biasanya 258 ini bayar 238. Ada 20 ribuan, 19.800 sama. Betul. Makin ke sini bisa juga ada pajak Desembernya minus pengembalian. Pengembalian ya, artinya Ya, lebih besar ya lebih dipotong besar. bulanannya. Ya. Nah, ini bisa aja. Wah, tapi nggak semuanya akan ada pengembalian, tergantung dari komposisinya. Ini ada pengembalian biasa 1.057.000, jadi pengembaliannya 162. Artinya ini kita lakukan analisa dan memang itu gitu ya, karena ini aktual pajak Desember itu aktual dikurang yang sudah dibayar gitu. Oke, jadi Nah, memang tergantung dari tarif gitu ya dan yang B penghasilan yang pun diterima ya. begini, lebih sedikit lagi nih, misalkan Oh, dia yang makin sedikit ya dibandingkan 6, sebelumnya ya. 10. Kemudian yang C malah tidak ada. Oh, ada nih satu orang 98, yang gajinya 98 juta satu. Gitu. Oke. Nah, ini yang kita lakukan kemarin supaya dari teman-teman praktisi payroll atau HR atau dari sisi karyawan itu paham mengenai tata cara perhitungannya. Jadi kalau contohnya di PP 58 atau di PMK 168 itu, bakal kurang. Ternyata pas kita terapkan di Belum tentu ya. ada yang kurang, ada yang lebih. Ada yang Itu mah lebih. masing-masing struktur dari kerjaan dari struktur gajinya. Bisa aja waktu dia naik misalnya dari gaji 8 juta terus dapat THR apa dapat bonus, kan kelebihan juga Betul. dibalikin. Biasanya dia proyeksinya akan lebih tinggi, nanti lebih murah gitu. Oke. Seperti itu. Mungkin bisa kembali lagi ke slide ya, Mas Panji ya. Iya. Oke, yang selanjutnya ini adalah yang kalau mekanisme dia mix gitu ya. Mendapatkan penghasilan mix ya. Mix ya. Yang Mungkin ini banyak pertanyaan dari di webinar sebelumnya banyak yang bertanya nih Bapak dan Ibu. ya. Mungkin Mas Panji bisa dijelaskan, Mas? Oh ya, artinya kalau boleh next slide. Nah, yang sebelumnya, ini contohnya Tuan A juga K2, tapi dia ada gaji 10 dan gross dan tunjangan 2 juta net. Gimana sih hitungan pakai TER gitu ya? Betul. Ini pakai TER ya, nggak usah pakai bandingan lagi. Nah, TER sebenarnya untuk gaji dan net ini tidak diatur secara detail ya dalam peraturan. apalagi yang mix gitu ya. Yang diatur adalah porsi tunjangan pajak, porsi tetap. Mau 2 juta dikasih 500.000, oke. Yang penting pajaknya. Dikasih 100.000, oke. Dikasih 50.000. Jadi memang kembali ke peraturan perusahaan ya. Tapi perusahaan biasanya mau menghitungkannya secara presisi gitu Presisi ya. dengan nilai pajak. Atau gross up ya istilahnya Gross ya. up-nya. Mungkin salah satu caranya, mungkin opsi yang bisa dilakukan adalah membagi secara bertahap. Artinya ngitung gross-nya dulu gitu, gajinya, baru kemudian selisihnya adalah selisih pajak gabungan adalah pajak dari yang net. Nah, betul. Ataupun bisa juga gajinya digabungin semua karena ini pakai TER ya. 10 tambah 2, 12 juta kali TER, terus dibagi rata. Bagi proporsional ya. Bagi proporsional. Coba lihat kita contohnya gimana. Di slide berikutnya. Oke, ini contohnya kalau kita mau hitung satu-satu sebenarnya pajak gaji itu 10 juta, berarti dia kena yang tarif efektif 1,5 karena dia TER B dan 10 juta itu ada di 1,5%. Betul. Kemudian itu dapat 150. Tapi karena kita menghitungnya secara langsung bulanan dan TER ini juga nggak bisa satu persatu, harus digabungkan kalau dalam 1 bulan. Berarti penghasilannya 10 ditambah 2 juta itu 12 juta total income-nya. Total income-nya. Berarti kalau total income 12 juta kenanya 3% semua. Berarti harusnya 360. Betul. Karena kita mau dibagi secara proporsi gitu ya, baik itu kalau bertahap dia kena 150 dulu yang 10 juta. Tapi kalau proporsi yang 10 juta dibagi 12 kali
total Total pajak. pajaknya ya, Total 360.000. pajak. Nah, ini total pajak tentunya belum termasuk yang tunjangan pajak nih ya. Karena di sini masih nol. Nah, ini 300.000. Sedangkan pada saat ngitung tunjangan transport 2 juta per 12 juta dikali total pajak gitu ya yang baru itu 60.000. Betul. Nah, kita masukkan ke tax allowance-nya menjadi 60.000. Kenapa ini jadi 61? Kan 61 ini akan kenapa 60.000 ini akan kena Kena pajak pajak lagi lagi. ya. Nah, Jadi ini namanya istilahnya grossing up atau kalau di Excel-nya iterasi ya Mas iterasi Arman ya. ya kalau Jadi kita. pajak dipajakin lagi gitu ya Mas Ya, Panji nah ya. itu artinya banyak ada beberapa opsi untuk menghitungkan proporsi dari masing-masing yang gross apakah yang gross, yang net yang mana. Gitu juga yang regular atau irregular. Kalau zaman dulu ada ya teratur tidak teratur. Betul. Jadi Seperti itu. bertahap ya kalau Tapi dulu ya. opsinya ini artinya banyak sekali. Tapi kita harus lihat brutonya. Intinya Betul. pajak hanya melihat ini Dari hitungannya brutonya dikali kali tarif sudah sesuai betul belum nggak? ya nilai Itu pajaknya ya. inti yang dia akan dilihatnya. Iya, iya. Sedangkan kalau proporsi tax lawannya itu enggak mau berapapun. Tadi balik lagi ke porsi tunjangan porsi tetap. Nah, seperti Betul. itu. Nah, ini kaitannya apakah yang mana yang baik? Kalau kita lihat tergantung dari kebutuhan Perusahaan ya. perusahaan. Tapi kalau dilihat kalau bertahap berarti kalau dia tetap kita kunci 150 di sini, berarti tunjangan pajaknya akan 360.000. Dan 360.000 dikurang 150 adalah 210. 210. Jadi Jadi tunjangan pajaknya bisa aja 210 gitu. iya, jadi sebenarnya tidak Tidak harus make sense sebenarnya ya. Maksudnya iya, dari gaji 10 jadi juta 10 pajaknya 150, yang tunjangan jadi 200. jadi 210 padahal nilainya cuma 2 juta gitu Ya, ya. contoh yang nggak make sense lagi Mm, mungkin tadi kalender itu misalkan gaji 100 juta itu masih ditarif 20%. betul. Sedangkan 101 udah masuk 21. 21. Nah, pada saat dia dapat 20 dapat 100 juta, misalkan 20, berarti 20%, 20 juta gitu ya 20 Mas juta Arman. pajaknya. Sedangkan pada saat dia dapat tunjangan yang dalam bentuk net 100.000, berarti kan 12, jadi Iya. 21 gitu ya. Berarti akan terhitung yang ke bawah tuh penghasilan atau pajak dari yang 100 Yang juta. 100 jutanya. Dulunya 20 jadi 21. 1% dari 10 juta aja jadi 1 juta. 1 juta. Padahal dia dapat cuma 100.000. Iya. Nah, itu nanti tunjangan pajaknya akan jadi Jadi lebih 1 besar ya. juta lebih Iya, tuh. jadi lebih Mas besar Arman, padahal dibanding dapatnya 100.000. Nah, nilai itu. netnya ya. Nah, karena ini di TER ini bukan progresif karena single Betul, tarif single Mas Arman, tarif. gitu. Jadi nggak bisa di satu-satu. Ya tentunya secara matematika bisa aja penerapannya yang A dan B, cuman kita harus lihat impact-nya dan tetap ujungnya kita harus pastikan yang sesuai dengan peraturan brutonya berapa dikali tarifnya berapa. Sudah Itu sesuai yang nilainya ya. Iya. itu Oke. saja Mas Anggara dari itu kita untuk ilustrasinya mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi dari kalau penjelasan ini ya, artinya memang masih terdapat beberapa items atau perhitungan ya yang sifatnya masih multitafsir ya teman-teman tadi ya. Dan Iya, saat ini pun sebenarnya Gasi juga masih terus mencari sumber informasi baik itu dari perpajakan atau sumber informasi pajak yang Gasi miliki gitu ya terkait dengan perhitungan-perhitungan yang masih multitafsir ini ya, seperti itu ya. Betul. Oke, itu bisa bisa ada apa konfirmasinya Kalau atau untuk informasi yang bisa diberikan? kalau untuk pada perhitungan mix itu tentunya kalau yang implikasi terhadap akhir tahun memang seperti itu sudah jelas ya Mas Anggara. Cuman kalau yang mix itu memang dari awal pun memang tidak ada peraturan gitu ya. betul. Yang perlu diperhatikan memang nilai pajak akhirnya sesuai gak dengan DPP yang atau PKP yang dihitung gitu. Tarif menggunakan tarif. Itu aja sih. Ya. Jadi bisa pendekatan yang kalau mix itu bisa dibalikan ke masing-masing kebijakan. Tentunya dengan adanya pro dan kontra gitu kan.
Oke, baik. Berarti memang besar harapan kita adalah mungkin di webinar kita berikutnya sudah ada nih ya beberapa yang masih multitafsir bisa Ah, menjadi jauh lebih jelas ya, sehingga ya, itu bisa kita sampaikan juga ke rekan-rekan di forum webinar ini. Jadi mungkin nanti lebih detailnya opsi apa saja yang dapat memunculkan pro dan kontra ya dari masing-masing pendekatan yang akan digunakan gitu ya, teman-teman ya. betul. Ya, Oke. memang ada yang masih multitafsir yang kita masih tunggu-tunggu Tentuannya ya. ketentuan. Oke, baik, 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 baik. Terima kasih, Mas Arman, Mas Panji. Oke, untuk berikutnya mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi sebelum masuk ke sesi tersebut, saya ingin menginformasikan juga nih teman-teman sekali lagi mengingatkan, mungkin Bapak dan Ibu bisa menginformasikan juga ya bahwa webinar ini kita akan membuat menjadi beberapa versi dan ini adalah versi keduanya ya. Masih ada versi selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan ini. Mungkin boleh di slide berikutnya. Dan juga dalam hal ini Bapak dan Ibu, kami juga memiliki forum PHRC ya, Payroll NHR Connect Community, di mana mungkin Bapak dan Ibu bisa bergabung jika terdapat pertanyaan, baik itu mengenai perpajakan, BPJS, entah mengenai juga penggajian, itu bisa bergabung di bagian Payroll dan HR Connect kami. Seperti itu. Dan juga dalam hal ini kami juga ingin menginformasikan bahwa kami memiliki produk demo dari kami. Dan untuk saat ini mungkin sekaligus juga menjawab ya, apakah untuk periode Januari ini gitu ya, karena PMK 168 ini kan berlaku sejak Januari nih. Jika ada Bapak dan Ibu bertanya sejak kapan sih ini bisa dijalankan gitu ya. Dan kami selaku jasa penggajian ya, GASI dalam hal ini, kita sudah ready untuk memperhitungkan proses payroll kita gitu ya untuk Januari menggunakan PMK 168 ini dengan catatan juga ya beberapa test case atau tata cara perhitungan yang masih multitafsir itu masih terus kita eksplor lebih jauh seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Ya, mungkin saya langsung bacakan saja dari pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Bapak Jogani ya. Untuk TER ini kan salah satu tujuannya untuk mengincrease ya pelaporan dari wajib pajak gitu ya. Nah, untuk pelaporan PPh pasal 21 ini untuk karyawan yang nilainya nol ya gitu ya di ISPT itu apakah tetap masuk ke bagian B ya secara gross pajaknya nol, apakah masuk ke bagian B atau sekarang memang jika kita mengikuti TER ini tidak ada lagi tuh teks nol, jadi apakah semuanya masuk ke bagian A? Dan yang kedua, apakah jika terdapat pendapatan seperti uang servis atau tips itu dihitungkan juga sebagai bruto? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Anggara atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan pelaporan ISPT-nya ya, PPh pasal 21-nya. Bagaimana kalau misalkan dia itu nilai PPh-nya itu 0, apakah kalau yang itu kan dilaporkan di bagian B ya? Apakah nantinya itu akan dilaporkan di bagian A? Jadi Bapak dan Ibu, sesuai informasi yang kami terima gitu ya dari P2 Humas dari DJP, memang untuk pelaporan PPh pasal 21-nya sendiri nanti itu akan ada update aplikasi dari DJP sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk per Januari per SPT masa Januari 2024 itu memang sudah tidak lagi menggunakan ketentuan yang lama atau ISPT format lama. Jadi mungkin nanti kita juga tunggu juga ya Bapak dan Ibu untuk yang nilainya 0 ini apakah dia akan ada format yang terpisah atau tidak. Nah, tapi kalau misalkan yang kami lihat gitu ya dari sosialisasinya memang untuk uploadernya itu digabung jadi satu ya antara pajak yang dan nilai yang kita impor juga adalah nilai brutonya Bapak dan Ibu. Jadi memang nggak lagi nilai pajaknya kita masukkan juga. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu ya Bapak dan Ibu update aplikasi dari DJP terkait dengan ISPT PPh pasal 21-nya sendiri. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Dari Mas Panji ada tambahan Mas Panji? Ya, cukup karena itu informasi yang kita terima hingga saat ini. Masih terbatas ya. Ya, tinggal tunggu rilis
pelaporannya. Cuman kalau bocorannya memang akan pindah ya semuanya Betul. di yang wajib didaftarkan lapor gitu. Jadi secara online juga nanti Iya, laporannya. karena mungkin tujuannya ini juga untuk ngeceknya gampang. Lihat aja PTKP sama brutonya, pajaknya benar nggak gitu istilahnya. Kalau Betul. pajaknya benar 0 ya berarti kan dia harusnya di kategori mana, terus penghasilannya berapa gitu kan. Betul. Kalau bukan 0. Mungkin juga ada nanti ada kabar, ada informasi yang flag untuk masa pajak terakhir gitu. Ya, Itu aja sih. benar-benar. Karena beda perhitungannya berbeda Beda ya, Mas Panji ya. perhitungannya. Iya. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk double check saja, untuk uang servis dan tips itu masuk dalam perhitungan penghasilan bruto ya. Jadi betul Bapak dan Ibu, ya karena memang itu termasuk dalam penghasilannya kategori yang masuk sebagai objek pajak. Nah itu juga masuk sebagai penghasilan bruto. Nah namun yang perlu diperhatikan, apakah itu untuk uang tipsnya itu dikoordinir oleh pemberi kerja ya, artinya Iya. dibayarkan bersama dengan gaji. Nah, maksudnya takutnya dikhawatirkan untuk tips ini antara customer langsung diberikan misalkan ke waiters atau apa gitu kan. Artinya kan memang Di tidak luar. di luar pengetahuan dari pemberi kerja, pengetahuan pemberi kerjanya. Artinya itu tidak, ya artinya tidak bisa dimasukkan jadinya. Ya. Tapi kalau memang dikoordinir oleh pemberi kerja dan dibayarkan bersama mungkin dengan gaji, yaitu termasuk sebagai penghasilan brutonya. Seperti itu, rekan Anggara. Ya, baik, terima kasih Mas Arman dan Mas Panji. Saya lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya ini terkait dengan pekerjaan tenaga ahli ya. Ya, jadi tenaga ahli tersebut dikategorikan ke dalam pegawai tidak tetap atau ke bukan pegawai. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk tenaga ahli ini, kalau dari penjelasan di PMK 168, sebenarnya kalau di bagian subjek pajak itu sudah ada detailnya gitu ya Bapak dan Ibu, untuk bukan pegawai itu kategorinya apa saja, misalkan untuk tenaga kerja lepas itu contohnya apa saja. Nah, untuk tenaga ahli ini di dalam PMK 168 dia masuknya sebagai bukan pegawai ya Bapak dan Ibu, jadi merupakan salah satu kategori dari bukan pegawai kalau dari PMK 168 itu sendiri Bapak dan Ibu. Oke, baik-baik. Terima kasih, Mas Arman. Bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Rahma Fitri. Jadi, apabila ada karyawan nih, dia mengalokasikan nih sebagian gajinya setiap bulan ke dana pensiun. Nah, untuk perhitungan pajaknya sendiri setiap bulan itu seperti apa? Apakah pajak yang dipotong menggunakan tarif efektif rata-rata ini akan jauh lebih besar daripada perhitungan per 16 sebelumnya ya untuk bulan per bulannya, dan jika terdapat kelebihan bayar pajak itu bagaimana mekanisme pengembaliannya kepada karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini minta dijelaskan ya terkait dengan PMK 168 untuk pasal 21 ayat 1. Itu yang kedua. Dan yang terakhir terkait dengan internship nih, atau pegawai magang ya di sini ya. Internship ini dikategorikan sebagai pegawai yang seperti apa? Apakah bukan pegawai kah? Atau yang lainnya? Lalu bagaimana jika internship ini dibayarkannya upahnya itu per kehadiran ya setiap bulannya? Gitu. Dan yang terakhir terkait NPWP mungkin tadi sudah kita bahas ya, jika terkait perhitungan baik itu memiliki dan tidak memiliki ya, mungkin bisa diulangi kembali teman-teman. Oke, baik. Pak Anggara, ini cukup banyak nih, Cukup 3 banyak ya, pertanyaan ya. sekaligus ya. Ada Oke, 4 in jadi total ya. pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan apabila karyawan itu mengalokasikan sebagian gajinya ke dana pensiun ya. Kemudian Ya. untuk perhitungan pajak setiap bulannya bagaimana? Nah, itu seperti yang tadi Mas Panji sudah jelaskan ya Bapak dan Ibu, memang untuk per bulannya itu tidak bisa jadinya ya, tidak bisa memperhitungkan iuran yang dibayarkan ke dana pensiun. Jadi memang baru nanti akan dipotongnya di akhir masa pajak ya Mas Iya. Panji ya. Karena Betul. DPP yang untuk pegawai tetap itu dari bruto, sedangkan dana pensiun yang disetorkan dipotong dari karyawan itu merupakan pengurang ya kalau sebelumnya. Betul. Jadi bukan neto
untuk saat ini informasinya masih sebatas itu, dan memang ketika dikurangi pun berarti nggak bisa kecuali brutonya berkurang. Betul. Kecuali brutonya berkurang. Kalau itu tetap menjadi pengurang, definisinya DPLK-nya itu pengurang, itu belum bisa, nggak bisa sesuai Sesuai kalau penjelasan di mengacu pada PMK 168 ya. 168 Iya. terkait DPP. Gitu. Baik, jadi memang tidak bisa ya. Kemudian pajak yang dipotong menggunakan TER akan lebih besar daripada perhitungan menggunakan metode sebelumnya. Kemudian jika ada kelebihan bayar pajak, bagaimana mekanisme pengembalian kepada karyawan. Nah, sebenarnya kalau di Gasi sendiri ya Bapak dan Ibu, ada juga case di mana karyawan itu mengalokasikan lebih dari 50% gajinya itu ke dalam DPLK Bapak dan Ibu. Nah, itu tentunya perlu ada strategi gitu ya dari perusahaan, artinya perlu hitung-hitungan dulu nih, karena kan artinya di bulanan itu tidak bisa diperhitungkan ya pengurang pensiunnya. Jadi agar take home pay-nya tidak minus di bulanan, nah makanya itu perlu ada strategi berapa sih nilai DPLK yang sewajarnya bisa diberikan gitu ya ke dana pensiun agar nanti per bulannya take home pay-nya nggak minus gitu karena dipotong pajak. Itu juga perlu di antisipasi ya. Mungkin detailnya kami juga akan bahas di webinar selanjutnya Bapak dan Ibu opsi dari DPLK, penerapan DPLK ini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya di masa pajak terakhirnya pasti ada kelebihan, ya pasti ada kelebihan karena memang sebelumnya tidak diperhitungkan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk cara pengembaliannya ini kita perlu lihat lagi. Artinya kalau misalkan secara setahun itu kan nanti dikurangi dengan yang sudah dipotong Januari sampai November. Kita lihat lagi di Desembernya itu apakah pajaknya itu sebenarnya masih positif atau justru ada pengembalian gitu ya. Kalau misalkan masih positif artinya kan yang dipotong di masa Desember itu jadi lebih kecil, relatif lebih kecil. Tapi kalau misalkan memang nilainya minus untuk pajak masa Desember, nah ini untuk yang ke karyawan artinya perusahaan harus masukkan ya, karena dia kan pajak itu sifatnya deduction gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan dia nilainya minus, yaitu artinya harus dimasukkan sebagai jadinya penambah take home pay dia di bulan Desember. Nah, untuk di perusahaannya, misalkan nih kalau secara keseluruhan di NPWP tersebut ada satu karyawan yang pajaknya minus, ada misalkan 9 karyawan lagi yang pajaknya positif. Artinya kan nanti akan terakumulasi sehingga pembayaran pajak perusahaan di bulan tersebut akan jadi lebih kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata 10-10-nya juga minus atau pengembalian, nah itu artinya dari pemberi kerja nanti bisa mengkompensasi kelebihan bayar pajak tersebut ke masa berikutnya. Dan ini tidak harus berurutan ya Mas Panji ya untuk masa pajaknya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu bisa pilih juga, bisa ke Februari, Maret, April, nah tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu. Seperti ini itu. Menjawab yang pertanyaan kedua ya, pasal 21 ayat 1, di mana dari sisi kita kewajiban pemotong memang mau nggak mau kita harus nalangin kalau ada kelebihan. Karena di Desember misalkan 10 orang itu kelebihan relatif pajak setahun lebih kecil daripada pajak yang sudah dipotong Januari selain masa pajak terakhir. Artinya pajak Desembernya itu berarti kelebihan dan harus dikembalikan ke karyawan. Kalau dari hal ini gross, perusahaan harus nalangin nih. Tapi perusahaan punya kredit pajak berupa kompensasi buat diterapkan di masa berikutnya. Karena sekarang ini sistemnya masa, tentunya nggak perlu restitusi kecuali dia tutup gitu ya. Kecuali NPWP-nya tutup ya, perusahaannya tutup, dia bisa restitusi. Besoknya restitusinya misalkan kelebihannya 10 juta tapi pajak bulan besok masih 2 juta, nggak apa-apa, dikompensasi terus kemudian sisa 8 juta kompensasi lagi sampai habis ya Mas. Sampai habis. Nah ini sama halnya dengan, jadi kalau ya itu memang konsekuensi pemotong pajak ya dia akan kalau kelebihan dia seolah-olah nabung di pajak buat bayar ke pajak buat kembalikan ke karyawan. Kalau dari sisi karyawan karena kebutuhannya nanti dia harus nihil di SPT tahunan, khususnya ketika dia tidak bekerja di selain pada perusahaan kita, itu memang kita yang harus wajib memastikan itu nihil. Karena kalau kita nihil, pajaknya sebenarnya yang dikejar juga bukan hanya wajib pajak, tapi pemotong pajak ketika ada pemeriksaan dia dinyatakan kurang, sehingga bisa diminta suruh bayar kembali. Dan ada denda mungkin bunga keterlambatan seperti itu. Ya, itu menjawab satu. Oke, itu untuk yang 1-2 ya, sekaligus tadi sudah terjawab. Kemudian yang ketiga,
Ini terkait dengan internship. Termasuk kategori apa apakah termasuk dalam kategori bukan pegawai? Jadi kalau internship ini mungkin dalam bahasa Indonesia ini untuk Magang. ini adalah magang ya Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam PMK 168 itu untuk peserta program magang pelatihan itu ada kategorinya sendiri, itu masuk ke dalam peserta kegiatan Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek juga di dalam PMK-nya, itu sudah ada posnya sendiri ya, subjek pajak untuk peserta kegiatan. Nah, kemudian untuk pembayarannya kalau misalkan dibayarkan bulanan, bagaimana perhitungannya jika memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Nah, karena memang yang seperti saya jelaskan tadi gitu ya, di dalam PMK 168 ini tidak ada penjelasan lagi terkait dengan denda 20% lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP. Artinya memang untuk perhitungannya nanti kita bisa lihat juga ya Bapak dan Ibu dari update SPT masa PPA pasal 21 ya yang diterbitkan oleh DJP, apakah nanti memang bisa mengakomodir gitu ya adanya denda 20% lebih tinggi karena yang dilaporkan itu kan nilai brutonya. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa, artinya memang perhitungannya akan sama ya Bapak dan Ibu dari penghasilan bruto nanti dikali dengan tarif pasal 17 untuk yang peserta kegiatan ini. Begitu, Anggara. Mungkin amannya juga internship itu dibagi kalau memang tujuannya secara tenaga kerjaan itu diperuntukkan untuk menjadi pegawai gitu ya. Misalkan bukan mahasiswa yang ini cuma Yang sedang magang ya. dia magang, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pegawai tetap juga dalam masa kontrak atau apa percobaan. Betul. Itu dalam hal tenaga kerjaan, bagaimana tujuannya itu, dan diterapkan pada kontrak kerja tentunya. Kalau Betul. sebagai pegawai tetap atau Jadi itu dibuat kontrak kerjanya gitu ya. Misalkan ada masa percobaan 3 bulan begitu ya Mas Panji ya. Itu juga bisa juga. ya, kalau memang diperuntukkan untuk membantu Untuk menjadi karyawan mungkin ya. gitu. Selanjutnya. Tapi kalau mungkin itu tadi amannya juga bisa jadi pemilihannya sebagai peserta kegiatan yang langsung memang didaftarkan sebagai peserta kegiatan. Betul. Langsung kali tarif kali tarif pasal 17. Ya. Itu bagian legal atau bagian rekrutmennya sejauh mana kita harus pilih-pilih juga. Betul. Ketenaga kerjaan. Oke, begitu Anda. Ya, baik, terima kasih Mas Panji, Mas Arman. Ini sepertinya ada melanjutkan juga nih pertanyaan dari Ibu Ivoni Lauren ya. Nah, jika karyawan menikah nih, ini masih membahas NPWP juga nih, lalu dia pisah nih. Nah, untuk NPWP, apakah masih diperbolehkan atau memang harus digabung nih? Lalu yang kedua ini mungkin lebih ke Gasi ya, atas kesiapan Gasi nih untuk menjalankan di payroll ini. Tadi sempat saya singgung juga ya, untuk kesiapan Gasi untuk payroll Januari ini seperti apa. Boleh, silakan. Ya, Bapak dan Ibu, jadi pertanyaan tadi kalau yang pertama itu untuk karyawan yang sudah menikah, kemudian apakah untuk NPWP-nya itu masih diperbolehkan mempunyai NPWP sendiri mungkin ya di sini ya, atau harus digabung antara suami dan istri. Jadi Bapak dan Ibu pada dasarnya kalau di dalam ketentuan perpajakan itu untuk NPWP bagi satu keluarga itu cukup satu ya Bapak dan Ibu untuk administrasi pekerjaannya. Namun memang tidak menutup kemungkinan gitu ya, karena memang pada realnya gitu ya ada keperluan misalkan untuk pemisahan harta atau misalkan ada case hidup berpisah. Nah itu memang untuk NPWP ini juga bisa dibuatkan ya, diterbitkan untuk istrinya gitu. Jadi misalkan sang istri memilih untuk administrasi perpajakannya itu dilakukan secara terpisah, nanti yang bersangkutan bisa saja untuk meminta nomor NPWP. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pelaporan SPT tahunannya ya Bapak dan Ibu, karena untuk yang mempunyai NPWP masing-masing suami dan istri, nanti penghasilan netonya dari suami dan istri itu justru perlu digabungkan pada saat pelaporan SPT akhir tahun, karena kan dari pajak tadi menyampaikan bahwa satu keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis ya Bapak dan Ibu, jadi digabungkan penghasilan netonya. Kemudian nanti perlu dilakukan perhitungan ulang, dikurangi PTKP gabungan, dikali tarif pasal 17. Nah, nanti pajak yang didapatkan itu akan dibagi proporsional suami dan istri. Nah, biasanya itu akan jadi kurang bayar Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk mengantisipasi adanya kurang bayar, sebaiknya memang untuk NPWP dalam satu keluarga cukup satu saja ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan kesiapan Gasi sebagai payroll vendor, bagaimana sih implementasi dari PMK 168 yang harus mulai diterapkan per masa Januari.
Mungkin untuk ini Mas Panji lebih Ya. paham Ya, detail apa yang untuk ya kita ketahui PP 58 itu akhir Desember. Desember baru beredar gitu ya. Betul. PMK 168 itu baru Awal Jumat tahun. 2 minggu yang lalu, 10 Hmm. hari lah ya. Hampir 2 minggu. Itu Mohon maaf Mas Panji, Mas Arman sepertinya termute ya. Oh iya, mohon Bisa maaf. diulangi ya. ya PP 58 akhir tahun ya baru beredar di halayak publik gitu ya. 168 PMK 168 pun dari terakhir Jumat tanggal 5 Januari baru ada gitu ya beredar. Walaupun kita lihat tahu 2023 disahkannya ya di Betul. PMK 168 dan itu ya cukup membantu kita untuk lebih membuka mata untuk oh ini beneran harus diterapkan gitu. Mm-mm. Jauh mana kesiapan GASI ya? GASI sebagai payroll vendor yang saat ini kita juga memiliki tim developer sehingga memang kita mau langsung bisa kita lakukan dan kesiapan hingga saat ini sudah lakukan minggu lalu gitu ya udah melakukan pengetesan kemudian di tahap minggu ini bahkan Sudah deploy ya. kemarin ya udah hampir semua testing sudah dilakukan dan Mhm. ya memang sudah akan di-apply di Januari ini karena memang sejauh yang kita pahami dan kita juga mungkin ada beberapa yang ke sistemnya konservatif dan itu yang yang masih multitafsir itu Betul. kita ambil perhitungan yang secara konservatif. Konservatif itu dalam arti kita tidak menyalahi peraturan, kita tetap mengikuti rule utamanya. Kemudian kalaupun ada worst case-nya tidak sesuai apa yang diharapkan pajak, kita tidak menimbulkan kurang bayar pajak misalkan contohnya ataupun sehingga kita tidak pada saat ditentukan lebih kurang bayar atau diperiksa kita nggak kurang bayar sehingga Betul. ada denda selamatan. Jadi kalau pertanyaannya kita sudah siap di Januari ini memang sudah dilakukan proses menggunakan perhitungan TER bulanan. Kalau tahunan kan sebenarnya kalau masa pajak terakhir masih menggunakan Masih TER sama ya dengan tahun tahunan. kemarin ya. Baik itu pegawai tetap maupun kita bukan hanya pegawai tetap tapi juga ada peserta kegiatan atau Bukan pegawai dan bukan sejenisnya pegawai ya. atau pegawai tidak tetap itu juga sudah termasuk yang sudah dikembangkan. Jadi artinya kita udah siap ya Mas Panji ya Mm-mm. per Januari ini. Tuh Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Mungkin pertanyaan tadi bagian dari penutup pertanyaan di sesi webinar kami hari ini. Dan juga kami ingin menginformasikan ya bahwa untuk PP 58 ini dan PMK 168 ini berlaku per 1 Januari 2024, Bapak dan Ibu. Jadi untuk ingin tahu lebih banyak bagaimana perkembangan dari PP 58 dan PMK 168 ini, kami akan membuat sesi webinar, jadi masih ada 2 sesi lagi nih di minggu mendatang dan sampai di akhir Januari nanti. Sekaligus kita mau melihat juga ya perkembangan PMK 168 ini sampai sejauh mana, sehingga apa yang tadi masih abu-abu atau yang masih belum jelas, besar harapan kita semua ya pastinya, ini sudah ada kejelasan juga, baik itu dari peraturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ya, Ya, jadi mungkin ya boleh. untuk Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan yang sifatnya urgent dan ingin ditanyakan gitu ya, Bapak dan Ibu juga bisa bergabung juga di grup Payroll dan HR Konekdasi ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti juga akan saya bantu juga untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu di WA grup tersebut gitu. Oke, silakan Anggara. Baik ya, melanjutkan dari Arman untuk proses registrasinya tadi saya sudah tuliskan di chat ya agar jauh lebih mudah untuk masuk ke registration link kami. Jadi bagi Bapak Ibu silakan bergabung di Payroll HR community kami sehingga kami juga bisa dapat membantu ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait dengan PP 58 dan PMK 168 ini. Baik, saya tutup saja untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa di webinar kami di minggu mendatang. Selamat sore.